Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam program Renungan Keluarga Kristen. Sebelum kita menjalani hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu untuk merenungkan firman Tuhan yang akan mengajarkan kita, mengarahkan kita menurut maunya Tuhan dan alurnya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah beristirahat dan kami boleh bangun di hari yang baru ini. Kami berterima kasih karena anugerah Tuhan yang boleh kami nikmati, perlindungan, pemeliharaan Tuhan yang kami boleh nikmati. Terima kasih banyak Tuhan. Kami mau menjalani hari ini, kami mohon pimpinan Tuhan melalui firman Tuhan, agar hidup kami seturut kehendak Tuhan, sesuai dengan maunya Tuhan di hari ini, tidak melenceng dari apa yang maunya Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus berbicaralah kepada kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari-hari ini kita seringkali agak enggan kalau bertemu dengan pengajaran yang mengajarkan tentang dosa. Ya. Ngapain ngomong-ngomong dosa? Emang kita ini orang berdosa, ya. Sebab semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa, kata Roma 3:23. Tapi kita seringkali meremehkan dosa, menganggap malas berbicara soal dosa atau dijelaskan tentang dosa, tetapi kita suka melakukan dosa. Kita harus sadar bahwa dosa itu sebenarnya bukan hal yang biasa. Dosa itu adalah hal yang luar biasa yang dilakukan oleh manusia, yang mana manusia telah melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan maunya Tuhan. Berawal dari Adam dan Hawa, lalu akhirnya semua manusia pun punya natur atau kecenderungan untuk berdosa. Firman Tuhan jelas dalam tulisan Paulus dalam Roma pasal 6 ayat 23 mengajarkan kepada kita. Saya akan coba bacakan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Upah dosa ialah maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini pernyataan firman Tuhan yang tegas kepada kita. Dalam terjemahan lain, kematian kekal itu adalah upah dari dosa. Bapak Ibu, kematian kekal. Kekal itu kita harus tahu, kekal itu tidak ada akhirnya. Kekal itu terus menerus sampai kapan kita tidak pernah tahu, karena sifatnya kekal. Maka jelas, upah dosa ialah maut. Bapak Ibu, saya mau mengajak kita merenungkan firman Tuhan ini. Pernyataan ini mungkin biasa kita dengarkan. Upah dosa ialah maut. Tetapi kita sering sekali menganggap remeh dosa. Menganggap remeh dosa. Upah dosa itu maut, Bapak Ibu. Maut itu memisahkan manusia dari Allah. Sifatnya kekal. Kita akan menikmati yang namanya neraka. Neraka itu ada, Bapak Ibu. Firman Tuhan jelas mengatakan neraka itu ada. Dalam Lukas 16, ya, dalam kisah orang kaya dan Lazarus itu, Lazarus dipanggil Abraham, itu jelas sekali bagaimana dia berjuang untuk minta minum karena kehausan, karena panas mungkin, atau karena situasi yang tidak mengenakannya, sehingga dia minta setetes air dari Lazarus. Dan karena ada pemisah yang begitu luas yang tidak dapat dilewati, akhirnya dia bilang, ya sudah kalau gitu, tolong bantu sampaikan kepada keluargaku supaya mereka tidak mengalami seperti aku. Tidak bisa juga. Sifatnya kekal dan tidak bisa menolong orang yang masih hidup kalau sudah ada di neraka itu atau di tempat penghukuman itu. Bapak Ibu, mari kita pikirkan dan renungkan bersama-sama bahwa upah dosa ialah maut. Jadi, mari kita memikirkan dan mempertimbangkan segala tindakan kita untuk berhati-hati berdosa. Jangan sembarangan bertindak. Suka ada kalimat, ya, kalau zaman-zaman sekarang ini. Sekarang kan zaman kasih karunia. Emang dibandingkan sih di sini, ya. Di dalam ayat yang ke-23 ini jelas, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah, hidup kekal adalah kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya.
Saya coba ulangi. Iya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup kekal di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Hidup kekal itu maksudnya hidup, yang satu mati kekal, itu hidup kekal. Dibandingkan. Jadi saya mau mengajak kita memikirkan bersama, merenungkan bersama, memahami bersama bahwa jangan main-main dengan dosa. Jangan anggap remeh dosa. Lalu ada kalimat ini kan zaman kasih karunia. Nanti kan Tuhan bisa mengampuni. Betul, Tuhan mengampuni. Tapi kalau orang yang sudah hidup di dalam Yesus, ini kalimatnya dalam Yesus ya, memperoleh hidup kekal, seharusnya dia berjuang untuk tidak bermain-main dengan dosa. Ada sebuah tulisan yang pernah saya ingat ya, beberapa waktu lalu saya sempat menemukannya, mengatakan begini, orang yang di dalam Yesus itu memang tidak mungkin sempurna, tetapi terlihat dan ternilai oleh Tuhan bahwa dia sungguh-sungguh untuk menjalani hidupnya sempurna, bukan main-main. Bapak Ibu, Tuhan tahu loh kita sengaja berbuat dosa atau tidak. Kadang-kala saya merenungkan begini. Kadang-kala kita bahkan berdoa begini ya. Berdoa begini. Tuhan, ampunilah dosaku yang sengaja aku perbuat ataupun tidak sengaja. Wah, ada kalimat yang sengaja ya. Saya rasa hebat sekali ya. Coba kita kembali merenungkan firman Tuhan ini. Upah dosa ialah maut. Dan itu tidak bisa dirubah kalau sudah mati. Tidak bisa diubah lagi jika kita sudah memperoleh maut. Ya, jika kita sudah mati, memperoleh maut, tidak bisa lagi dirubah. Seperti orang kaya itu, dia ingin mengubah. Tidak bisa. Bahkan dia ingin menolong saudaranya. Tidak bisa juga. Tidak bisa terjadi perubahan jika kita sudah ada di surga atau di neraka. Mari kita sungguh-sungguh merenungkan ini. Jangan main-main dengan dosa. Jangan anggap remeh dosa. Memang Tuhan itu mengampunimu. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti dia sungguh-sungguh berbuat kebenaran. Orang akan berjuang dalam kebenaran, sekalipun kadang-kala gagal. Memang orang Kristen ada yang memang banyak yang tidak sempurna. Tetapi ketidaksempurnaannya itu bukan karena kesengajaan atau karena tindakan berulang yang dilakukan. Ada orang yang sengaja sekali terus berulang-ulang berbuat dosa, menganggap remeh, tidak ada penghukuman dianggapnya. Karena adanya zaman kasih karunia. Karena adanya pemberian kasih karunia itu, pengampunan itu. Jadi menganggap remeh. Roma 6 ayat yang pertama sampai yang ketiga jelas mengatakan bahwa jika kasih karunia itu kita ketahui ya. Dan ayat yang pertama saya coba carikan dulu ya, supaya saya tidak salah bicara. Bolehkah kita bertekun dalam dosa? Karena banyak orang berpikir kalau dia berdosa, kan Tuhan mengampuni. Semakin banyak berdosa, semakin banyak diampuni. Logikanya di ayat yang kedua, firman Tuhan membantahnya. Sekali-kali tidak. Kalau kamu sudah dalam Tuhan, harusnya kamu sungguh-sungguh untuk hidup dalam kebenaran. Harusnya kamu sungguh-sungguh hidup dalam perjuangan, hidup dalam kekudusan. Karena firman Tuhan dalam Petrus dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan mau kita kudus, karena Tuhan itu kudus. Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita mau belajar hal sederhana, tapi mempengaruhi hidup kita. Pengajaran ini, pengajaran yang berulang. Tetapi mungkin tidak lagi banyak diajarkan. Ya, tidak banyak lagi diajarkan. Mungkin kita semua sudah tahu, bahwa dosa itu hukumannya maut. Renungkan itu, pikirkan itu. Tahu tapi jangan diulang-ulang dosanya. Kalau sudah tahu dosa itu hukumannya maut, mari kita jaga hidup kita. Kalau engkau dan saya sudah ada dalam Yesus, Yesus memberi kita kekuatan untuk melawan dosa. Yesus dengan Roh Kudusnya memberi kita kemampuan untuk menghadapi dosa. Berani berkata tidak terhadap dosa. Merdeka dari dosa. Manusia di luar Tuhan memang terikat dengan dosa. Tidak mampu melepaskan diri. Orang bisa lepas dari dosa hanya karena penebusan Yesus Kristus. Di luar itu tidak dapat menebus dosa, menyelamatkan diri sendiri. Tidak ada kekuatan kita. Tidak ada kekuatan kita. Dosa itu begitu kuat menguasai kita. Tapi kalau dalam Yesus, ada Roh Kudus yang akan menguatkan kita, memampukan kita melawan dosa. Jadi, mungkin dibalik kalimatnya. Jika orang sudah dalam Yesus, harusnya dia tidak lagi main-main dengan dosa. Kalau dia masih main-main dengan dosa, bisa kita bertanya, sungguhkah dia sudah dalam Yesus?
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman Tuhan hari ini tegas mengajar kami untuk berjuang hidup sungguh-sungguh dalam kebenaran, dalam firman Tuhan. Kalau kami sudah ada dalam Yesus, biarlah Yesus menguasai hidup kami, dan kami hidup sesuai dengan maunya Tuhan. Kuasailah kami Tuhan. Biarkanlah kami menjadikan Yesus Tuhan kami yang mengatur hidup kami. Kami hanya hamba yang mentaati perintah Tuhan kami. Terima kasih. Hamba berarti berbicara, Engkau menyempurnakan kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjutkan aktivitasmu dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cintanya Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus dilimpahkan bagi hidupmu mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.